Siapa yang tidak kenal dengan cerita apel yang jatuh ke kepala ilmuwan? Yang saking cerdasnya, dia menemukan satu teori yang menjelaskan cara kerja dunia dan alam semesta dari kejadian itu. Dia, Sir Isaac Newton, seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, teolog, dan penulis Inggris yang secara luas diakui sebagai salah satu fisikawan terbesar dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Karya bukunya, The Principia Mathematical Principles of Natural Philosophy, yang diterbitkan pada tahun 1687, dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Karena itu, di sini kita akan mencoba mencari tahu tentang rahasia salah satu orang paling jenius yang pernah ada ini. Kita akan mencari tahu latar belakangnya, sebagian caranya berpikir, dan juga seberapa keras dia bekerja dalam penelitiannya. Isaac Newton lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1643 di Walsrop by Colsterworth. Newton lahir 3 bulan setelah ayahnya meninggal. Dia dilahirkan secara prematur. Dia tidak dipedulikan ibunya, yang menikah lagi 3 tahun setelah Newton dilahirkan. Dan kemudian, Newton diberikan kepada neneknya. Di sekolah, Newton tidak punya teman karena tidak ada yang suka dengan kepintarannya yang superior. Karena itu juga, Newton lebih sering menghabiskan waktunya untuk membaca dan membuat mainannya sendiri. Usia 12-17, Newton sekolah di sekolah The King's School di Grantham. Keluarganya mengeluarkannya dari sekolah dan menyuruh Newton untuk menjadi petani saja. Tapi tidak jadi, karena kepintaran Newton membuatnya sampai dibujuk oleh kepala sekolah untuk lanjut sekolah. Sehingga ia kembali dan menamatkan sekolahnya pada usia 18 tahun dengan nilai yang memuaskan. Tahun 1661, dia diterima di Trinity College, Universitas Cambridge. Dia di sana adalah seorang subsizar atau seorang siswa miskin yang bertahan hidup dengan melakukan tugas-tugas kasar untuk rekan-rekannya di perkuliahan. Saat itu, ajaran universitas didasarkan pada ajaran Aristoteles, tapi Newton lebih memilih untuk membaca gagasan filsuf modern seperti Descartes dan astronom seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler. Di Cambridge itulah Newton menyadari semua pencapaian ilmiahnya. Dia menjalani kehidupan intelektual yang kaya, merangkul seluruh filsafat alam, mulai dari fisika, matematika, hingga alkimia. Dia menentukan arah baru untuk optik, mekanika, dan dinamika celestial, meletakkan penyelidikan tradisi yang berlanjut hingga hari ini. Newton selama bertahun-tahun merangkul semua filsafat alam dari ilmuwan-ilmuwan besar terdahulu, mencoba mengerti bagaimana koneksinya satu sama lain, dan juga dibingungkan oleh masalah kompleksitas yang luar biasa dalam filsafat alam ini. Dia diberikan beasiswa pada tahun 1664 dan jabatan Profesor Lucas pada tahun 1669 yang membuatnya mendapatkan kebebasan untuk mengejar apa yang dia inginkan. Dia terlalu bersemangat dalam mengerjakan studinya yang membuatnya tidak pernah menikah. Royal Society memiliki 4 buku dari perpustakaan pribadi milik Newton dalam koleksinya. Dapat kita lihat listnya sebagai berikut. Kalau kita lihat-lihat, hanya judul pertama yang secara langsung berhubungan dengan studi gravitasinya Newton. Ini yang membuat kuartet buku ini sangat menarik. Ini menunjukkan minat Newton sangat luas, seperti Van Gogh, Leonardo da Vinci, dan Einstein. Newton adalah seorang pemikir jenusian, seseorang yang dapat mencampur dan menggabungkan bidang yang tampaknya berbeda untuk merangsang terobosan kreatif. Newton belajar dari orang-orang sebelumnya. Dia akan mempertanyakan dan menantang asumsi dan memperluas pengetahuan yang ada, baik miliknya sendiri maupun orang lain. Ia mengumpulkan berbagai elemen dalam filsafat alam yang telah dirakit selama beberapa abad terakhir. Buku-buku yang mengilhami Newton mengarah pada penemuannya, mempengaruhi sebagian besar sains dengan tulisannya The Principia. Newton mengubah dunia di sekitar kita dan cara kita berpikir. Pada tahun 1687, Sir Isaac Newton menerbitkan bukunya yang inovatif, The Principia Mathematical Principles of Natural Philosophy. Dalam prosesnya, Newton meletakkan dasar bagi mekanika klasik dan mendefinisikan ulang cara dunia memandang fisika dan sains. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad setelahnya. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Dia membuktikannya dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya. Karyanya inilah yang bertanggung jawab menghapus keraguan para ilmuwan pada masa itu akan heliosentrisme dan memajukan revolusi ilmiah.
Buat yang belum tahu, heliosentrisme adalah model astronomi yang mana bumi mengelilingi matahari yang berada di pusat jagat raya, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Pencapaian Newton di bidang lain seperti di dalam bidang mekanika, Newton mencetuskan adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum sudut. Dalam bidang optika, dia berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna lainnya. Dalam bidang matematika, bersama dengan karya Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Saintis legend ini juga memegang beberapa posisi tinggi di dalam hidupnya, seperti Profesor Lucas di matematika di Cambridge, posisi yang dulu juga pernah diduduki Stephen Hawking. Tahun 89 menjadi anggota parlemen perwakilan Cambridge, 99 Master of the Mint, 1701 sampai 1702 menjadi anggota parlemen untuk kedua kalinya, 1703 menjadi presiden dari Royal Society di London. Tahun 1705 dia diangkat menjadi kaisar dan diberi nama Sir Isaac Newton. Kisah apel yang jatuh di atas kepalanya menjadi salah satu contoh abadi dari momen yang kita sebut sebagai momen kreatif. Tapi yang tidak diketahui orang-orang adalah Newton telah mengerjakan ide-idenya tentang gravitasi selama hampir 20 tahun sampai pada tahun 1687 ia menerbitkan bukunya. Apel yang jatuh hanyalah awal dari rangkaian pemikiran yang berlanjut selama beberapa dekade. Sir Isaac Newton hanya membutuhkan 3-4 jam tidur dalam sehari. Dia bekerja sangat lama dan sangat keras, seringkali selama berhari-hari bekerja tanpa tidur sampai dia jatuh sakit karena kelelahan. Dengan memecahkan masalah dan menciptakan hukum dalam tulisannya, Newton menunjukkan tekad yang besar dengan menyelesaikan tugas yang begitu sulit dan keras. Dengan menemukan dan menerbitkan 4 hukum ilmiahnya, Sir Isaac Newton menunjukkan tekad di bidang yang diinginkannya. Dengan menyendiri, Isaac Newton mampu mencapai jawaban atas alam semesta. Newton mampu membuka kunci masalah alam semesta yang belum terpecahkan. Dengan jiwa yang teguh, Newton seringkali menghabiskan waktu berhari-hari sendirian untuk belajar dan bereksperimen, berkorespondensi dengan ilmuwan lainnya. Ia akan menanyakan pendapat dan perspektif lain tentang ide-idenya. Newton menunjukkan dedikasi dan tekadnya dalam pencariannya untuk menemukan jawaban atas permasalahan dunia, mengubah cara kita memecahkan masalah. 4 aturan universal ringkas milik Newton benar-benar revolusioner. Dengan penerapannya, Newton merumuskan hukum alam universal yang mampu mengungkapkan hampir semua masalah yang belum terpecahkan pada zamannya. Ucap Wheaton, seorang ahli matematikawan yang juga menuliskan biografi tentang Isaac Newton. Newton terkenal sebagai orang yang obsesif, yang mengabdikan dirinya pada pekerjaannya, jarang membiarkan dirinya sendiri untuk memiliki waktu relaksasi. Kurangnya kehidupan sosial itu membuatnya lelah. Newton tidak menikah dan tidak punya pertemanan yang dekat. Dia kaya waktu dan uang tapi tidak pernah berbagi, mau itu ke relatif atau ke kenalannya. Dia hidup sangat dangkal dan berdedikasi dalam autodidaknya. Sangat jarang keluar Cambridge, London. Dia tidak memiliki sopan santun yang baik. Dia pendendam dan picik. Ketika dia marah, dia mudah jadi tidak terkendali. Dia menderita karena pengabdiannya yang sangat kuat untuk penelitiannya. Itu juga menyebabkannya mengalami lebih dari 1 gangguan saraf. Butuh beberapa tahun untuk Newton untuk bisa pulih dari kehancuran pertamanya pada tahun 1675 yang diikuti dengan kematian ibunya. Tapi meskipun ia memiliki kehidupan sosial yang sangat sedikit, ia mencapai tujuannya. Newton mencapai jawaban tentang bagaimana dunia bekerja, bagaimana arus berubah, dan bagaimana planet-planet lain berputar. Hukum ini juga memungkinkan Newton untuk menghitung massa setiap planet dan bagaimana tarikan gravitasi matahari dan bulan menciptakan pasang surut bumi. Melalui analisis ini, Newton menemukan dampak bulan terhadap bumi. Penemuannya tentang seberapa besar pengaruh bulan terhadap planet ini telah memberikan perubahan pada pandangan kita tentang dunia tempat kita tinggal. Melalui kepribadiannya yang pekerja keras, Isaac Newton mencapai banyak langkah terbesar dalam sejarah ilmiah. Newton bukan orang yang mengejar sesuatu dengan setengah-setengah. Kalau dia mulai memikirkan sesuatu, dia akan jadi terobsesi dengan hal itu. Di tahun-tahun terakhirnya, ketika ditanya bagaimana dia bisa menemukan hukum gravitasi universal miliknya, Newton berkata, dengan memikirkannya terus-menerus. Newton meninggal tahun 1727.
Dia tidak meninggalkan surat wasiat, tapi meninggalkan tumpukan berkas penelitiannya, korespondensi, dan manuskripnya yang masih ada berisi sekitar 10 juta kata, cukup untuk mengisi sekitar 150 novel. Kebanyakan dari berkas penelitiannya itu tentang seberapa cemerlang ia di bidang ilmiah dan matematika. Pertanyaan penting yang kita semua tanyakan, bagaimana Newton bisa mendapat penemuannya? Itu yang selalu kita bahas di sini. Bagaimana seorang pemikir hebat bisa sejenius itu? Newton tidak meninggalkan halaman draft dari edisi pertama Principia. Yang ada cuma salinan bersih buku yang dia kirim kepada penerbit. Newton mempresentasikan penemuannya tentang optik dalam bahasa formal untuk menutupi jejak kerja keras yang diasumsikan orang berkontribusi dalam penemuannya. Dan itu karena Newton tidak ingin orang-orang tahu bagaimana dia bisa sampai pada pengetahuannya dan menemukan penemuannya. Tetapi pada saat yang sama, dia memberi kita peninggalan 10 juta kata yang merupakan salah satu tulisan terbanyak dari ilmuwan manapun. Dan itu dikerjakan sendiri. Dia menulis sangat banyak dan menakjubkannya, tulisannya banyak yang bertahan. Sampai sekarang pun, Newton masih sangat berpengaruh di kalangan ilmuwan. Sebuah survei pada tahun 2005 yang menanyai para ilmuwan dan masyarakat umum di Royal Society mengenai siapakah yang memberikan kontribusi lebih besar dalam sains, apakah Newton atau Einstein. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Newton dianggap memberikan kontribusi yang lebih besar. Isaac Newton adalah pahlawan karena telah menunjukkan kerja keras dan tekad yang besar untuk karyanya dalam sains. Newton menginspirasi orang lain melalui karya-karyanya. Sifat pekerja keras dalam diri Isaac Newton dapat dilihat dari pengabdiannya pada studinya. Dengan tekad, Newton mampu menjawab yang tidak dapat dijawab dengan pengetahuan dan penelitiannya yang sangat hebat, menginspirasi dirinya sendiri dan orang lain dengan pengetahuannya yang luar biasa. Sir Isaac Newton memimpin dunia menuju penemuan-penemuan ilmiah yang sangat penting. Melalui pasang surut, Newton mampu menjelaskan sebagian besar fenomena-fenomena terbesar yang pernah ditemukan. Kita semua mengenal Isaac Newton sebagai ilmuwan hebat, apel jatuh ke kepalanya dan dia menemukan gravitasi. Tapi Newton lebih dari itu. Dia adalah individu yang menginspirasi, bekerja keras dan sangat bertekad. Sir Isaac Newton, ilmuwan terbaik yang pernah berjalan di bumi.